Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ghafirid dambi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Alhamdulillahilladzi ghafirid dambi wa qabilit tawbi syadidil iqab dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali kegiatan ibadah salat Jumat pada siang hari ini senantiasa memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat beliau, berkat pertolongan beliau, kita semua bisa digerakkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di Masjid Darut Taqwa untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Sungguh kita tidak punya kuasa apapun jika ini semua bisa kita laksanakan atas izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada keadaan saat ini kita senantiasa diberikan keadaan yang sehat walafiat, insyaallah tanpa suatu kekurangan apapun. Terlebih lagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan iman dan Islam yang senantiasa Allah tancapkan pada hati kita masing-masing. Sungguh tidak ada alasan apapun untuk tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah menginjak 24 Sya'ban. Maka dengan demikian semakin dekat kita semua menjumpai, fa insyaallah dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah berfirman secara tegas, jelas dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 29 yang berbunyi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Allah memfirmankan ayat ini dengan artian bahwa Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ayat ini menjadi pedoman kita semua bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita tidak boleh lepas sedikit pun pada Al-Qur'anul Karim, agar kita senantiasa mentadabburi, merenungi, mengambil pelajaran sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya dari Al-Qur'anul Karim. Salah satu di antara pelajaran yang perlu kita ambil adalah pelajaran tentang akhlak. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 97,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Man amila sholihan, ini adalah titik tekan yang akan kita ambil, kita renungi, kita pelajari dari ayat ini berkaitan dengan akhlak mulia. Bahwa akhlak mulia merupakan atau memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Akhlak mulia merupakan bagian dari sifat-sifat para Rasul Allah, Nabiullah, para siddiqin, para salihin. Betapa tidak beliau semuanya menampilkan dalam kesehariannya dengan akhlak yang luhur, akhlak yang penting. Dengan akhlak ini memberikan dampak yang luar biasa, baik dampak individual maupun dampak sosial. Betapa kita lihat hari ini kita disuguhkan dengan kabar-kabar yang berkaitan dengan akhlak, mulai dari generasi-generasi muda, mohon maaf, anak-anak yang seusia 15-an, yang remaja, menampilkan keangkuhan, menampilkan keonaran, dan seterusnya. Ini bagian dari sorotan akhlak dari tingkat bawah. Naik ke atas lagi, mohon maaf, pimpinan-pimpinan kita juga menampilkan akhlak yang kurang baik. Dengan kita disuguhkan betapa sekarang kehidupan yang muaranya adalah hedonisme, mengagung-agungkan kehidupan yang menghambur-hamburkan uang. Ini bagian dari akhlak yang perlu kita jadikan teladan, bahwa akhlak ini penting oleh siapapun untuk dimiliki. Akhlak ini merupakan buah daripada ibadah yang dilakukan. Karena ajaran Islam adalah ada 3 trilogi yang senantiasa harus berkesinambungan, yang senantiasa berkorelasi, yakni iman, kemudian Islam, kemudian ihsan. Di mana ketiga ini saling berhubungan. Keimanan yang kuat akan melahirkan individu-individu yang istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah yang kuat akan membuahkan akhlakul karimah yang baik. Maka ketika kita runut, jika ini menjadi koreksi bagi diri kita sendiri, ketika kita senantiasa beribadah kepada Allah tapi tanpa membuahkan akhlak yang mulia, berarti perlu kita koreksi. Pada aspek mana yang terjadi miss, yang terjadi kekurangan? Bisa jadi, mohon maaf, ketika kita beribadah hanya sekedar beribadah tapi tidak menghadirkan beribadah dengan rasa, beribadah dengan betul-betul penuh keyakinan, penuh kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh menjadi fokus kita bersama, bahwa akhlak mulai dari diri kita, mari kita didik senantiasa berusaha untuk mengejar atau membentuk diri kita agar mempunyai akhlak yang mulia. Dari diri kita, kita juga punya kewajiban untuk mendidik generasi kita, bahwa tantangan hari ini dan ke depan berkaitan yang aspek akhlak, tantangannya lebih besar dan lebih kompleks. Bahwa dunia komunikasi begitu besar sumbangsi, kalau tidak bisa mengambil sisi positif, maka sisi negatif itulah yang akan merusak akhlak dari generasi-generasi muslim. Sungguh kalau kita tidak pikirkan mulai dari diri kita dan generasi kita, naudzubillah, ketika nanti lambat laun akhlak ini akan semakin diindahkan, semakin
tidak diperhatikan. Yang diperhatikan kita terjerembab pada kehidupan materi dan seterusnya. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membawa misi yang mulia, yakni menyempurnakan akhlak daripada para umatnya. Bahwa dalam sebuah hadis juga disampaikan, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan kebajikan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak mulia. Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Mari sama-sama kita perhatikan betul akhlak dari diri kita, dari akhlak generasi-generasi kita. Sungguh ini dampaknya luar biasa bagi kehidupan. Akhlak yang buruk, dampak individualnya adalah sungguh sangat luar biasa. Akan merugikan diri sendiri. Terlebih merugikan, mempunyai dampak negatif, dampak sosial yang negatif. Tidak hanya dirinya sendiri yang merugi, tapi orang lain juga ikut terdampak kerugiannya. Sungguh Islam itu tidak hanya membangun jasmaninya, tapi Islam itu membangun rohaninya. Maka inilah agama Islam itu sudah tidak ada jawaban lain selain agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi yang memperkuat terkait dengan akhlak, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Bahwa orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lagi-lagi akhlak dalam agama Islam ini sangat-sangat diperhatikan. Maka ketika kita menjalani kehidupan, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menguatkan keimanan kita, menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari keimanan ibadah yang kuat membuahkan akhlak-akhlak luhur, akhlak-akhlak mulia yang senantiasa berguna bagi setiap umat muslim, umat Islam, baik ketika hidup di dunia dan hidup di akhirat. Maka ini sejalan dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah cita-cita kita bersama, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari di akhir khutbah kedua ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah jaga, Allah berikan rahmatnya, pertolongannya kepada kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وصحح أجسادنا اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وأهلنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المؤمنين ومن عبادك المتقين إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا يا الله في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اختم لنا بالإسلام يا الله واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة